algoritma yang ya sering jadi mimpi buruk lah buat mahasiswa informatika ya. Tapi tenang, kita bakal bahas topik ini pakai bahasa perempuan yang super santai. Oke, dan udah hadir juga di sebelah saya Nida. Halo, Vira, sama semuanya. Oke, iya. Siap banget nih bahas sesuatu yang menurut aku sendiri sempat bingung. Oh iya, tuh kan. Jadi kita ini bakal bahas tentang algoritma dynamic programming alias DP ya. Kalau dengar DP banyak yang langsung stres di sini. Iya, betul sekali. Padahal kalau udah paham logikanya itu kayak oh gitu doang ternyata. Oh iya, iya. Oke nih, biar nggak tegang, coba dong jelasin dulu apa itu dynamic programming. Tapi pakai bahasa tongkrongannya biar semua orang yang komputer ini paham. Jadi dynamic programming itu atau yang sering kita bilang DP ya. Jadi intinya DP itu nggak mau kerja 2 kali. Jadi kalau udah pernah ngitung sesuatu ya udah simpen aja. Jadi kalau misalkan nanti butuh lagi tinggal pakai lagi deh. Oh, jadi kayak misalkan kalau kita misalnya datang ke restoran gitu ya, terus pernah milih makanan enak. Jadi nanti pas balik lagi ke situ tinggal pilih makanan yang sama itu aja lagi nggak sih? Nah ya betul sekali, daripada coba yang satu lagi tapi akhirnya kecewa, ini kita pakai lagi aja yang sebelumnya. Oke. Terus kenapa sih semua orang itu bilang kalau DP itu penting banget? Kenapa? Karena banyak masalah besar itu bisa dipecah jadi masalah kecil. Masalah kecilnya akan berulang. Nah, DP itu akan menangani masalah berulang itu dengan cara nyimpan hasilnya. Oh, jadi bukan DP ini bukan pinter ya, tapi efisien gitu. Betul sekali. Itu lah guys. Oke. Jadi DP itu hemat energi ya guys, hemat waktu, hemat makanya. Coba dong kasih contoh yang basicnya tentang DP. Oke, aku kasih contoh pastinya nih ya. Misalkan contohnya anak tangga, misal kamu boleh naik tangga ke 1 atau kedua. Mau tahu berapa cara sampai anak tangga paling atas? Kalau dihitung brute force capek. Tapi kalau pakai DP, cara mencapai tangga keempat itu sama dengan cara mencapai tangga ketiga ditambah tangga kedua. Oh, jadi tiap tangga itu cuma nambah dari 2 tangga sebelumnya. Nah iya betul sekali, hasilnya disimpan nih, jadi kita nggak perlu ngulang hitung dari awal. Oke, kita coba dong contoh di dunia nyatanya gimana. Nah misalnya kamu mau hemat pengeluaran seminggu nih, setiap hari kamu punya opsi makanan murah, sedang, sama mahal. Kalau kamu mau kombinasi hemat, kamu bisa simpan keputusan hari sebelumnya. Itu basically dynamic programming, tapi cuman dalam bahasa kehidupan nyata ya. Oh iya, iya. Jadi DP itu kalau dipikir-pikir cocok banget gak sih? Nah, anak kos ya betul sekali. Optimasi keuangan Ya betul, bisa. Jadi dynamic programming for anak kos ya. Oh iya. Oke. Nah, terus kan ada nih ya orang-orang itu bilang kalau DP itu sihir hitam. Nah, kenapa bisa dinamain kayak gitu? Mungkin karena mereka lihat formula akhirnya tanpa ngerti proses pikirnya kali ya. Padahal DP itu polanya cuma ini aplikasinya dari yang pertama tentukan apa yang mau disimpan, terus tentukan hubungan antar data, lalu yang terakhir itu simpan supaya bisa dipakai lagi. Oh, udah kayak gitu aja. Iya, kayak hafalan itu gampang hilang, tapi pola pikir itu gampang dipahami. Oh, jadi kalau nggak ngerti polanya, orang itu cuma hafal rumus ya guys? Ya betul. Oke guys, kita masuk sedikit ke teknis tapi tetap santai ini ya. Jadi apa sih step itu? Step itu apa yang ingin kita simpan? Misalkan aku kasih contoh ya, jumlah cara naik tangga ke I sama dengan DPI. Nah, setelah itu kita tentukan transisinya. Misalkan DP 5 sama dengan DP 5 dikurang 1 ditambah DP 5 dikurang 2. Jadi sama dengan DP 5 sama dengan DP 4 ditambah DP 3. Oh gitu, oke. Jadi kayak misal kalau tahu ini
berarti kita juga bisa tahu itu gitu. Ya, betul banget ya. Nah, tapi kalau DP itu konsepnya simpel, kenapa sih soal-soalnya itu sering susah banget? Karena DP itu punya banyak variasi, kadang 1D, kadang 2D, terus stage-nya lebih rumit. Mungkin aku bisa kasih contoh nanti ditampilkan di layar aja kali ya. Oh iya, nah, ini buat Yes. editor ya, kasih ini nanti pas ngedit. Oke? Oke. Kalau stage-nya banyak, juga ikut mumet. Oh, berarti yang bikin susah itu bukan DP-nya ya, tapi kreativitas merumuskan step-nya nggak sih? Nah, ya, DP itu 70%-nya mikir step dan codingnya itu 30%. Oke, jadi saya juga ya dengar kata coding itu kayak langsung mumet gitu ya, sama kayak yang tadi dibilang Linda. Nah, bagian ini nih, saya mau nanya penting banget, ada tips nggak buat algoritma ini? Ada dong. Yang kasih 6 tip praktis ya. Yang pertama itu mulai dari soal DP paling sederhana. Nah, jangan dilihat kode dulu, pahami dulu tabelnya, lalu gambar tabel DP secara manual, terus tentukan step-nya, terus tulis transitionnya pelan-pelan. Latihan tracing, ikuti langkah demi langkah. Oh, nah yang gambar tabel itu sih bener banget asli. Dulu pas saya cobain ya, saya mau langsung klik kayak gitu. Nah ya, DP itu visual banget sebenarnya. Oke, oke nih sebelum kita tutup nih ya, ringkas dong. Tadi kita pembahasan kita dari awal sampai akhirnya. Oke, boleh banget nih. Singkatnya, jadi DP itu cara hemat energi ya, di mana akan menyimpan hasil lalu akan digunakan lagi. Nah, masalahnya perlu dipahami sebagai satu problem. Nah, yang pertama ada hubungan apa yang disimpan, lalu yang selanjutnya buatkan hubungan antar state atau transition gitu. Nah, jadi DP ini banyak digunakan untuk optimasi dan kunci dynamic programming itu yaitu latihan dan visualisasi. Oke, rapi banget ya guys rangkumannya, wah dari kita kan. Oke teman-teman, segitu dulu ya obrolan santai kita kali ini tentang dynamic programming. Mudah-mudahan setelah dengar ini kalian jadi nggak alergi sama DP ya. Iya sih. Nah, ya jangan takut duluan ya guys, coba dulu pahami dulu step kecilnya, nanti juga tiba-tiba kalian pasti akan ngerti sendiri kok. Ada dengerin. Oke deh, terima kasih ya udah sharing hari ini sama saya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah dengerin sampai habis. Jangan lupa follow podcast kita, share ke teman-teman kalian dan stay tune buat episode berikutnya. Bye.